Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Menara Doa Segala Bangsa pada siang hari ini. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Shalom, shalom. Shalom Pak Yakin. Ya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 8. Pak Yakin agak mundur supaya kepalanya nggak kepotong Pak Yakin. Ya, agak mundur sedikit. Ya, cukup. Oke. Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat bagi kehidupan kami masing-masing. Amin. Urapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu bukan pikiran dan bukan kehidupan hamba-Mu, tetapi akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami semua, baik hamba-Mu maupun semua pendengar, mengalami berkat Tuhan. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya. Tema firman itu menjadi saksi Kristus yang efektif di dunia ini. Menjadi saksi Kristus yang efektif di dunia ini. Amin. Dosen saya, Profesor Hit di Bandung, waktu saya sedang belajar S2, dia berkata, seandainya semua orang Kristen mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mereka menjadi saksi Kristus mulai tahun 65 sampai tahun 2000 waktu itu, sudah lebih banyak orang percaya daripada non percaya. Tetapi kehidupan Kristen tidak semua menjadi berkat bagi bangsa kita. Dia katakan. Makanya Bapak Hit mengutamakan pelayanan pribadi satu persatu, sehingga kita ketahuan dan kita mengetahui orang yang sudah menerima Yesus, benar-benar mengalami Yesus, dan mereka menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus ada 3 hal yang kita perhatikan. Hal yang pertama, yang pribadi Kristus yang kita saksikan. Yang utama yang kita saksikan, Yesus Kristus. Kenapa kita menyaksikan Yesus Kristus? Karena Dia kebenaran. Dia memberi hidup yang kekal. Dia jalan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus,
kita menyaksikan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang mengubah hidup kita. Karena anugerahnya, kita diselamatkan karena Dia sendiri. Dia sudah menyelamatkan kita. Nah, banyak orang bersaksi tentang orang lain, tentang kehebatan pendeta, kehebatan yang lain. Yang sangat penting dalam kesaksian hidup kita, yaitu pribadi Yesus. Mari kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 1 sampai 4. 1 Korintus pasal 15. Siapa yang menemukan boleh baca. Saya lihat saudara kita Pak Luki masih di mobil itu ya. Nggak tahu bawa Alkitab di sana. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Baca 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 4, demikian firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Amin. Ya. Menurut Profesor Hill, inilah inti Injil. Inilah kabar baik yang harus disampaikan kepada banyak orang. Ya. Di kita menyaksikan bahwa Dia sudah mati. Kita saksikan bahwa Dia sudah dikubur. Kita saksikan bahwa Dia telah bangkit. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus yang telah bangkit, dia mengalami perubahan. Perubahan hidup. Kita melihat seorang wanita atau perempuan Samaria. Dia tidak menyaksikan orang lain, tetapi dia menyaksikan apa yang dia alami dalam hidupnya. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 4 ayat 37. Yohanes pasal 4 ayat 39. Mari silakan yang menemukan. Yohanes 4 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Perempuan Samaria ini, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang tadinya orang berdosa adalah seorang pelancur. Suaminya 5 orang yang ketahuan, belum lagi yang tidak ketahuan. Tapi dia mengalami perubahan. Dia mengalami kebenaran yang sejati. Dan dia bersaksi ke kota Samaria. Hampir seluruh kota Samaria ya, percaya kepada Tuhan Yesus. Karena mereka melihat kehidupan yang sudah berubah. Siapa yang melakukan itu? Tuhan Yesus. Kita menyampaikan apa yang kita alami kepada orang lain. Dan kita juga menyaksikan bahwa Tuhan itu hebat, bisa mengadakan mujizat, bisa mengadakan penyembuhan, orang mati bisa bangkit. Kita membaca lagi di dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 1 dan 2 ayat 1 sampai 3. Di situ ada Naaman, ada keluarga Naaman. Ada seorang wanita yang ditawan, perempuan Israel, pembantu mereka. Tetapi waktu dia kecil,
Dia mengenal kebenaran bahwa ada nabi di Israel yang bisa menyembuhkan karena kuasa Tuhan. Mari silakan baca 2 pasal 5 ayat 2 dan 3. Pasal 5 ayat 1 sampai dengan 3. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. 3. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Seorang yang ditawan, seorang Israel, dia berani menyaksikan kepada majikannya bahwa ada nabi di Israel yang sanggup menyembuhkan. Seandainya tidak benar, pasti dipegang lehernya. Tetapi dia bersaksi karena dia sudah mengenal Tuhan yang benar, bahwa ada nabi di Israel yang sanggup menolong Naaman dan bisa sembuh. Yang kita saksikan adalah Tuhan Yesus, bukan berkat-berkat yang kita alami. Orang mengalami perubahan kalau dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Mari silakan. 1 Korintus pasal 2 ayat 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Iya, hanya Yesus yang dia beritakan, tidak usah hal-hal yang lain. Karena Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kepastian keselamatan jiwa. Pernah kita bacakan itu di dalam Roma pasal 10 ayat 9 sampai 10, bahwa yang mengaku Yesus, dia diselamatkan. Dan juga di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Kristus. Itu hal yang pertama yang kita lakukan. Hal yang kedua, kuasa kesaksian kita adalah Roh Kudus. Bukan kemampuan kita, bukan taktik kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Bukan karena banyak ayat hafalan yang kita sampaikan kepada orang itu. Tetapi Roh Kudus membimbing kita bagaimana kita menyampaikan kebenaran itu, kita bersaksi kepada orang itu, dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Memang lebih bagus banyak menghafal Alkitab dan banyak membaca firman Tuhan berkali-kali dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi Roh Kuduslah yang mensadarkan, yang menyatakan kebenaran itu kepada orang yang berdosa. Di dalam pelayanan kita, mari kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita baca di dalam Titus pasal 3 ayat 5. Titus pasal 3 ayat 5. Mari Bapak Ibu yang sudah mendapatkannya. Titus pasal 3 ayat 5. Baru. Sebentar. Ketutup. Yang sudah ketemu silakan datang. Silakan. Titus pasal 3 ayat 5.
Ya. Titus pasal 3 ayat 5. Pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Iya. Roh Kudus oleh pembaharuan. Roh Kudus menolong orang itu supaya bertobat. Banyak teman-teman saya, waktu saya sampaikan kebenaran firman Tuhan, bahwa kita mau menjadi saksi Kristus, pembantu kita juga bisa bertobat. Saudara-saudara kita yang dekat bisa bertobat. Dia melihat kehidupan kita. Dan kita berdoa buat orang-orang yang kita layani, biarlah kuasa Roh Kudus menjamah hatinya, melembutkan hatinya, sehingga dia percaya menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di sini kita melihat bahwa yang dikerjakan Roh Kudus. Amen. Setiap kita yang sudah percaya kepada Yesus, pasti kita sudah menerima Roh Kudus. Amen. Apakah kita menyerahkan hidup kita seluruhnya kepada pimpinan Roh Kudus siang malam? Sehingga kita dipakai menjadi alatnya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita juga melihat di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 bahwa Roh Kudus mengisafkan orang di dalam dosanya. Ya. Kalau tidak diisafkan, orang merasa tidak berdosa. Dia merasa sudah baik di hadapan Tuhan, tapi belum tentu benar. Orang benar di hadapan Tuhan pasti baik. Kalau hanya dia baik aja, belum tentu benar. Oleh karena itu, Roh Kudus menolong. Seperti yang kita baca di dalam Kisah Rasul tadi, Roh Kudus berkuasa, memberi kuasa kepada setiap orang yang sudah percaya untuk menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah dunia ini. Hal yang terakhir, kehidupan kita setiap hari, kita harus menjadi berkat. Amen. Mari kita lihat di dalam Filipi pasal 2 ayat 15. Filipi pasal 2 ayat 15. Filipi 2 ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ya, hidup kita bercahaya, menjadi terang, menjadi teladan. Di mana-mana kita berada, orang senang, orang melihat kehidupan kita. Dan kalau kita membicarakan kebenaran, mereka menerima. Amen. Diri kita sendiri menjadi teladan. Makanya di mana-mana saya pergi, saya menyaksikan kehidupan saya. Saya ini dulu orang yang jahat di mata Tuhan. Saya mabuk-mabuk, saya merokok. Kedua, saya pakai kuasa kegelapan, baik ilmu hitam dan ilmu putih. Itu saya saksikan. Dan sehingga mereka mengalami sendiri kesaksian itu. Mereka senang, mereka mau diberkati. Mari, apakah ada kesaksian kita? Apakah kita mengingat kapan kita sudah bertobat? Nggak usah tahu hari dan tanggalnya. Tapi kalau saya tahun 1982, saya menyerahkan diri kepada Yesus. Dan mulai di situ berubah hidup saya. Saya semangat membaca Alkitab. Saya semangat doa pagi. 4:30 sudah saya bangun sampai sekarang ini. Saya semangat bersaksi. Tidak tahu apa-apa, tapi saya ikut teman-teman saya yang pergi ke desa-desa untuk memberitakan firman Tuhan.
ada semangat bersaksi. Tapi kalau kita belum mengalami perubahan dalam hidup ini, bagaimana kita bersaksi? Jangan kita hanya menyaksikan orang lain, oh hebat ini loh, sudah mengalami pertobatan. Tetapi bagaimana diri kita? Yang efektif itu kehidupan kita di dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita, dalam lingkungan kita. Siapa orang ini sebenarnya? Kalau mereka melihat kita bercahaya, ya, kita baca satu ayat lagi, Matius pasal 5 ayat 16. Dan ini sudah sebenarnya harus dihafal itu. Mari silakan, Ibu Nani mungkin. Matius pasal 5 ayat 16 ya Pak. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya. Karena orang lain melihat perbuatanmu yang baik. Kalau kita baik, pasti kita sudah mengalami perubahan. Kita bisa menolong orang lain yang belum kita kenal. Kita bisa memberkati orang lain. Ya. Dan dia katakan juga di dalam Matius pasal 5, kamu adalah terang dunia. Ya. Tuhan tidak katakan kamu akan. Tapi dia berbicara kepada murid-muridnya yang sudah mengalami pembaharuan, kamu adalah terang dunia. Apakah kita sudah menjadi terang dalam kehidupan kita? Apakah hidup kita benar? Orang melihat kehidupan kita, menjadi saksi yang hidup. Saya percaya, kalau kita melakukan ketiga hal ini, fokus kita, pribadi Yesus yang kita saksikan. Hal yang kedua, kita memohon pimpinan Roh Kudus di dalam kesaksian kita, dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bagaimana kehidupan kita setiap hari? Apakah kita bercahaya? Apakah kita sudah menjadi terang? Perbuatan kita bisa ditiru oleh anak-anak kita, ditiru oleh keluarga kita. Kita menjadi teladan, menjadi berkat. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan berbicara dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi saksi Kristus yang efektif dalam dunia ini. Terpujilah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami semua yang hadir menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Biarlah orang lain melihat kehidupan kami. Biarlah kami menyaksikan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Yesus satu-satunya kebenaran. Yesus satu-satunya jalan menuju ke surga atau jalan lurus. Yesus satu-satunya pemberi hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau. Hamba-Mu telah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan bila kuasa Roh Kudus-Mu menyirami kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi pelaku firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.